Selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih loh Mami sudah berkunjung ke Global Peak 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Peak 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise ya loh Mami. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia, dan di tahun 2026 ini Global sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang terbesar di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 loh Mami, dan di tahun 2026 ini Global sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Misana menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu ada kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi dan kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita. Yang pertama yaitu ada core program atau program utama kita, yaitu Visual Art. Visual Art adalah program menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna, karena di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya loh Mami. Nah, di sini terdapat manajemen program kita nih Mami, yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu ada book and craft, virtual art, dan deco art. Nah, program 2 dimensi kita yaitu ada kartun comics dan acrylic painting ya Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna, karena salah satunya adalah core program kita nih Mami. Iya, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Iya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan misalnya menjelaskan ya Mami untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda loh Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya adalah menyerupai bentuk aslinya saja. Iya, semakin mirip dan semakin nyata maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Iya. Nah, tetapi kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Kita menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Karena di Global Art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Karena commercial art itu adalah seni mempresentasikan ide, konsep, imajinasi ke dalam gambar dan warna. Iya, contohnya buah apel tadi nih Mami. Buah apel tadi kalau dalam karya seni realis, buah apel contohnya dibuat menjadi gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Nah, kalau dalam karya seni commercial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone nih Mami. Sedangkan yang Mami tahu logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 2 dimensi ya Mami. Membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami.
Nah, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan nih mami. Iya. Nah, jadi segala apapun yang berawal dari konsep lalu dituangkan ke dalam gambar dan warna, kemudian dibuat produknya, itu adalah semua karya seni komersial art ya mami. Untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di bawah, yaitu dari teknik yang diajarkan nih mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan dua teknik saja. Yang pertama yaitu teknik menggambar dengan benar, yang kedua yaitu teknik mewarnai dengan benar. Nah, di global art lebih komplit nih mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Untuk teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi dua nih mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin so out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih mami. Mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja ada di global art, syaratnya positif dan ada alasannya ya mami. Nah, untuk yang kedua yaitu dari aliran seninya nih mami, atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Makanya global art itu adanya di pendidikan otak kanan nih mami, lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik ya mami. Sedangkan mami tahu pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan pondasinya sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya mami. Contohnya di Jerman nih mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa, karena sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya ya mami. Tujuannya orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau pondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Nah, kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional atau yang kita bilang itu stress release ya mami. Iya, bedanya di Indonesia dari TK sudah dipus untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Dan ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran akademik ya mami. Nah, makanya kenapa banyak orang tua yang menganggap global art itu sangat penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Kalau mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, jauh lebih percaya diri, dan memiliki stress release mami. Ya, seperti itu mami. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan mami? Iya baik, misalnya akan menjelaskan tentang harga ya mami. Nah, untuk siswa baru ada 4 jenis pembayaran. Yang pertama yaitu uang registrasi, yang dimana uang registrasi ini yang harus mami bayarkan sebesar 900.000. Nah, 900.000 ini sekali saja dibayarkan di pertama kali mami join, dengan catatan siswa aktif dan tidak cuti lebih dari 3 bulan ya mami. Iya, kalau mami diambil di periode 48 sesi, mami akan free atau diskon ini 50% nih mami. Jadi yang harus mami bayarkan hanya 450.000 aja. Nah, dan mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member layer card, point reward card, dan penghapus nih mami. Ya, untuk yang kedua yaitu ada di uang kegiatan nih mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya anual mami. Nah, karena pembayarannya 1 tahun sekali, dikarenakan dede join di bulan April 2026 ini, yang harus mami bayarkan itu sebesar 950.000 nih mami. Iya, dan mami akan mendapatkan 5 kegiatan parcel set dan palet. Nah, dan di 5 kegiatan ini mami akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan art story canvas painting ya mami. Untuk yang ketiga yang itu uang materi nih mami, dikarenakan dede masuknya ke junior level yang harus mami bayarkan itu sebesar 593.000. Nah, mami akan mendapatkan peralatan di sini. Dengan catatan kalau mami dedenya naik level, mami harus membeli sesuai kebutuhan levelnya ya mami.
Iya, untuk yang keempat yaitu ada uang kursus, yang dimana uang kursus ini ada 3 periode pembayaran di Global itu. Yang pertama yaitu periode 48 sesi, yang kedua yaitu periode 24 sesi, dan yang ketiga yaitu periode 12 sesi. Nah, kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini, Mami akan free 6 sesi. Dan Mami yang harus dibayarkan sebesar 10.800.000. Tenang Mami, Mami akan mendapatkan promo atau potongan harga, yaitu 200.000 dan 1 juta. Jadi 1.200.000 potongannya. Yang harus Mami bayarkan itu jadinya hanya 9.600.000 aja nih Mami untuk uang kursusnya. Iya. Nah, untuk durasi belajarnya kita dikarenakan Dede masuk ke junior level, jadi 60 menit ya Mami untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat. Kita mulai dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4, dan jam 5.30. Nah, dengan catatan di hari Rabu tidak ada kelas pagi karena gurunya ada meeting ya Mami. Untuk di hari Minggu dan libur nasional kita tutup loh Mami. Iya, untuk di hari Sabtunya kita mulai lebih awal nih Mami. Nah, di hari Sabtunya kita mulai dari jam 9, jam 10.30, jam 1, dan jam 2.30 Mami. Ya, seperti itu Mami. Terima kasih.